Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Surefah Putri dari kelas D4B Fisioterapi dengan NIM P2722602124 Hai, perkenalkan nama saya Diah Lestari dengan NIM P2722602124 dari kelas D4B Fisioterapi. Perkenalkan, nama saya Diah Kumala Rahimingtyas, nomor absen 12 dari kelas D4B Fisioterapi. Nama saya Farah Fauzia Rianti, NIM P2722602124 dari kelompok 3 D4B Fisioterapi. Dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi. Sejenak kita mengingat kembali, negara Indonesia ini merupakan negara yang memiliki banyak potensi. Laksana Zamrud Khatulistiwa, ungkapan tentang Indonesia itu memang betul adanya. Tidak hanya dilihat dari keindahan alam yang mempesona, namun juga potensi yang luar biasa. Bahkan negara lain pun mengakui negeri kita memiliki kekayaan alam berlimpah, posisi yang strategis, luas wilayah yang dimiliki, dan bahkan kesuburan yang luar biasa. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Dengan potensi kekayaan yang luar biasa, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara makmur dan sejahtera. Namun korupsi merenggut semua harapan itu. Hasil survei membuktikan bahwa begitu besar dampak korupsi terhadap semua aspek yang ada pada negara. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah sulitnya mendapatkan pelayanan kesehatan. Seperti kita ketahui bersama, kesehatan itu sangat penting untuk menjalankan kehidupan. Sebagai referensi untuk memperluas wawasan terkait tindakan korupsi. Mahasiswa dengan jelas diinformasikan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang mencapai kesejahteraan, tetapi korupsi saat ini membuat potensi tersebut disalahgunakan, sehingga memunculkan dampak korupsi. Kemudian yang menjadi pertanyaan saat ini adalah korupsi merusak karena keputusan yang penting dilakukan oleh motif yang tersembunyi dari para pengambil keputusan tanpa memperdulikan konsekuensinya terhadap masyarakat luas. Korupsi juga berdampak pada perilaku penyimpang masyarakat seperti kriminalitas yang semakin meningkat pada masyarakat. Lalu sektor-sektor perdagangan yang nyaris seluruh dikuasai oleh orang-orang asing. Ditambah dengan lemahnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk dalam negeri. Indonesia merupakan negara yang kaya raya, tetapi belum dapat dikatakan negara yang makmur dan sejahtera. Berbagai dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara akan diuraikan berikut ini. Satu, dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat. Enormous destruction effects terhadap orang miskin dengan dampak yang saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang-orang miskin, yakni semakin mahalnya harga jasa berbagai pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan dan juga sering terjadi pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Yang kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin, yakni pembangunan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial dan orang-orang miskin melalui pembalasan pembangunan. Dampak yang tidak langsung ini umumnya berpengaruh
atas langgengnya sebuah kemiskinan. A. Lesunya perekonomian. B. Penurunan produktivitas. C. Kualitas barang dan jasa untuk publik rendah. D. Utang negara meningkat. E. Pendapatan dari pajak menurun. Dampak masif korupsi terhadap ekonomi sangatlah berpengaruh pada masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan primer. Pertanyaannya, apa saja dampak masif ekonomi lainnya yang dapat dirasakan di Indonesia? Menjelaskan tentang apa saja dampak masif korupsi, dampak masif ekonomi yang dapat diterima masyarakat ataupun negara karena sebuah tindak korupsi. Contohnya, penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak terhadap pelayanan kesehatan. Dampak korupsi di bidang kesehatan antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain. Dampak masif korupsi terhadap kesehatan sangatlah berpengaruh pada angka kasus kejadian penyakit di Indonesia. Pertanyaannya, apa saja dampak masif kesehatan lain yang dapat dirasakan di Indonesia? Sebagai pasien perlu mewaspadai beberapa tindakan kecurangan dalam layanan kesehatan yang dilakukan oleh penyedia uang tak jujur sebagai berikut. A. Menerima suap untuk merujuk pasien. B. Billing pasien lebih dari jumlah CA pembayaran. C. Memasukkan diagnosa pasien. D. Menagihan untuk pelayanan yang lebih mahal. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh oknum untuk meroleh keuntungan pribadi maupun kelompok yang sangat merugikan masyarakat. Rusaknya kehidupan sosial masyarakat, stabilitas perekonomian negara yang tidak stabil, menimbulkan kemiskinan pada masyarakat. Hal ini merupakan dampak dari tindakan korupsi. Berikut dampak korupsi pada aspek sosial. Yang pertama ada kemiskinan, yang kedua ada tingginya angka kriminalitas, yang ketiga ada demoralisasi. Dampak birokrasi pemerintahan. Upaya dalam pemberantasan korupsi sangat sulit dilaksanakan jika masih banyak kecolongan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan pelayanan publik tidak efisien. Menurut tingkat PERC, Political and Economic Risk Consultancy, Indonesia menduduki peringkat kedua terburuk di Asia setelah India. Korupsi juga berdampak pada berjalannya fungsi pemerintahan, antara lain, yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam mengatur alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan akses. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Dengan penilaian PERC, Political and Economic Risk Consultancy, menunjukkan birokrasi di Indonesia sangat tidak efisien. Keadaan seperti ini sangat merugikan bagi kita, karena dapat menghambat kerjasama dengan investor asing. Negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi akan mempengaruhi pandangan negara lain dan akan mendapatkan citra yang buruk. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki tingkat korupsi yang rendah, akan memiliki pandangan baik dari negara lain dan memiliki citra yang baik juga. Dampak politik dan demokrasi. Kehidupan politik dan demokrasi tidak bisa terpisah dari korupsi. Contohnya dalam dampak politik. Pada saat pihak eksekutif mengajukan rencana anggaran kepada pihak legislatif untuk disetujui dalam APBN atau APBD. Anggaran APBN atau APBD tersebut yang disalurkan ke masyarakat dalam pelaksanaannya harus dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas kepada masyarakat tanpa ada campur tangan kepentingan pribadi maupun golongan. Indonesia adalah negara demokrasi.
Jadi, masyarakat dapat turut andil dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Korupsi telah mengusik sistem kerja politik yang berlaku dan publik cenderung melakukan citra dan kredibilitas terhadap lembaga yang sudah dicap maupun diduga terkait dengan tindakan korupsi. Maka, kita perlu upaya-upaya pencegahan korupsi melalui pengaduan dari masyarakat dalam bentuk peran serta yang harus mendapatkan tanggapan dengan cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Korupsi adalah penyakit moral dengan penyebab multifaktor yang semakin berkembang. Kurang tegasnya penegakan hukum di Indonesia menjadikan masyarakat berani untuk melakukan tindakan korupsi, sebab hukuman yang diperoleh tidak sebanding dengan hasil perolehan korupsi. Tidak diragukan, korupsi menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem pemerintahan atau politik negara. Dampak korupsi tidak hanya bersifat personal, melainkan imbasnya dapat bersifat sosial. Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, korupsi menghambat peranan negara dalam pengaturan alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Suatu pemerintahan yang terlanda wabah korupsi akan mengabaikan tuntunan pemerintahan yang layak, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan rakyat kepada lembaga negara dan menyebabkan bencana bagi rakyat itu sendiri. Dan selanjutnya dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Korupsi membawa dampak pada lemahnya sistem pertahanan dan keamanan nasional. Negara yang korup dapat membawa dampak kemiskinan bagi rakyatnya. Dan rakyat yang miskin akan menjadi rapuh sehingga mudah diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin menghancurkan pemerintahan. Negara Indonesia termasuk negara yang terluas di dunia nomor 15 dan merupakan negara kepulauan yang terbesar di Indonesia. Luas daratan Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tidak sebanding dengan jumlah TNI dan Polri yang dimiliki oleh negara Indonesia. Dengan demikian, masih sering timbul masalah-masalah hankam, baik dari dalam maupun luar negeri. Seperti berita yang sering kita dengar mengenai bagaimana negara lain dapat dengan mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Sudah seharusnya negara Indonesia memiliki armada yang kuat, baik dari darat, laut, maupun udara, serta didukung oleh pesawat-pesawat dan teknologi yang canggih. Tentunya hal ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Apabila anggaran dan kekayaan negara ini tidak dirampas oleh para koruptor, maka semua itu tentu saja bisa diwujudkan. Selanjutnya, dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan akibat korupsi sudah semakin terlihat. Bukan hanya lingkungan fisik saja, melainkan juga lingkungan sosial dan budaya.